Ada orang sholat subuh, zuhur, qobliyah, ba'diyah, duha, puasa Senin, puasa Kemis, sedekah A, sedekah B, tapi dia tidak melaksanakan semua itu kering, tanpa jiwa, tanpa ruh. Tapi apakah dia merasa dirinya mendapatkan hakikat atau bagaimana? Maksudnya? Orang yang condong ke hakikat itu menampik syariat. Nah, apakah dia mengikuti orang yang sudah mendapatkan hakikat atau bagaimana? Sementara untuk mendapatkan hakikat kita harus menjalankan syariat. Betul, betul. Ya, ini sebetulnya ada penjelasan yang panjang lebar ya. Iya. Orang kan tidak mungkin mendapatkan hakikat kecuali dia bersyariat terlebih dahulu. Nah, hakikat seseorang itu akan menjadi mantap ketika pada saat dia menjalani syariatnya, dia benar-benar menjaga syariatnya. Sunnah-sunnah Nabi dia kerjakan. Semakin dia ini, semakin dia mujahadahnya ini kuat, besar dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, semakin teliti, nanti hakikat yang datang kepada orang ini itu mantap gitu. Ini juga disebut oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrisi dalam Kibritul Ahmad. Tapi kalau orang menjalani syariat, tidak melakukan hal yang menyimpang dari syariat Nabi, hatinya juga bersih, siap menerima hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak teliti dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi ini. Dia menjalankan sunnah, tapi dia tidak teliti dalam mengikuti sunnah Nabi ini. Hakikat yang dia dapat itu nanti tidak semantap orang yang mengikuti sunnah dengan teliti tadi. Nah, akibatnya nanti yang hakikatnya mantap itu, walaupun dia sudah berhakikat, dia itu bisa menjadi panutan karena syariatnya itu kental. Dia orang yang berhakikat tapi syariatnya kental mewarnai hidupnya. Akibatnya dia bisa jadi panutan. Nah, tapi orang yang dapat hakikat cuma syariatnya lemah, dapat hakikat syariatnya lemah. Nah, dia itu arahnya kepada hal-hal yang hakikat syariatnya tidak tampak di dalam kehidupannya, sehingga orang ini tidak bisa mencontoh dia nanti. Iya. Membingungkan ya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Khidir. Iya. Saya pernah dengar. Dua-duanya kekasih Allah enggak? Kekasih Allah. Khidir bisa diikuti? Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Musa aja tidak tahan mengikuti Khidir. Tidak bisa. Tapi dia kekasih Allah. Dapat hakikat enggak dia? Ya pasti dia dapat hakikat lah. Nabi. Nah, ada khilaf, yaitu Nabi atau orang soleh, Khidir itu. Oh gitu? Ya. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam, ya dia itu orang yang hakikatnya tinggi, dia berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menampakkan syariat. Tampak syariatnya. Tidak hilang syariatnya itu. Nah, wali-wali itu ada yang seperti itu. Ada yang sudah mendapat hakikat, tapi syariatnya itu tampak dalam kehidupan sehingga bisa menjadi panutan. Nah, ada yang syariatnya tidak tampak. Mirip-mirip lah, ini cuma sekedar contoh, mirip-mirip dengan Khidir ini ya. Nah, yang seperti ini kan tidak bisa jadi contoh. Nah, dia tidak akan bicara masalah syariat, wali-wali yang seperti ini. Dia bicaranya hakikat, terus mau orang faham atau tidak faham, dia sudah tenggelam di dalam hakikat itu. Tenggelam di dalam hakikat. Nah, sementara itu, di zaman itu, sekelompok orang yang lain, mungkin karena dia menyaksikan wali-wali yang seperti itu ya, bicaranya hakikat terus, saya perlu dipelajari lagi sejarahnya. Sekelompok yang lain ada orang-orang yang menekankan syariat
tapi tanpa rasa, tanpa dzauq. Jadi dia cuma sholat, puasa, sunnah ini, sunnah itu, tapi tidak menjiwai, kering syariatnya. Paham maksud saya? Oh iya, paham. Ya. Paham. Jadi ada orang sholat, subuh, zuhur, qobliyah, ba'diyah, duha, puasa Senin, puasa Kemis, sedekah A, sedekah B, tapi dia tidak melaksanakan semua itu, kering, tanpa jiwa, tanpa roh. Iya, apa istilahnya, tidak sepenuh hati. Ya mau dikatakan tidak sepenuh hati atau yang jelas dia kering. Menjalani itu tidak ada dampaknya di dalam kehidupan ini. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholatnya. Ya sudah, dia cuma sekedar sholat. Pokoknya saya sholat, menjalankan kewajiban. Pokoknya saya Ramadan puasa, menjalankan kewajiban. Tapi padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis, "Dzaqa ta'mal iman." Telah mencicipi nikmatnya iman. Berarti iman itu ada rasanya. Nah itu orang-orang yang sudah mendapatkan hakikat. Sholat itu ada rasanya. Takbiratul ihram, berdiri di waktu sholat fardu, ruku, iktidal, sujud, ada rasanya yang kalau kita bisa mencicipi rasa itu, ya kita nggak akan berhenti dari sholat. Nikmatnya luar biasa. Nah, ini terjadi gap ini ya antara kelompok hakikat dan orang-orang yang sekedar membahas syariat tapi tidak mengarah hidupnya kepada hakikat. Nah, Fagil Muqaddam ini yang menyatukan. Yang benar itu orang itu harus bersyariat sampai mendapatkan hakikat. Nah, jadi semua hidupnya itu nanti akan berarti, bermakna. Sholatnya akan bermakna, ucapannya bermakna, bacaan Al-Qur'annya bermakna. Orang kalau sudah dapat hakikat, satu tasbihnya dia tidak bisa dibandingkan dengan ucapan tasbih seluruh penduduk bumi yang tanpa hakikat, karena tasbihnya dia itu betul-betul berbobot keluar dari hati gitu ya. Nah saya kira itu yang dimaksud. Nah, yang disebut di dalam kitab ini kan, mencetuskan satu cara yang mengagumkan, metode yang sangat menarik, jalan yang salah dan cepat menuju Allah. Beliau menggabungkan di dalamnya antara ilmu dan keadaan spiritual. Nah, ini menarik ini. Itu yang saya jelaskan tadi. Ilmu dan keadaan spiritual. Oke. Kesimpulannya dalam buku ini, sehingga ini yang menarik, sehingga hal tersebut menjadikan tarekat beliau ditopang oleh dua ilmu, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Dari segala sisinya yang disertai oleh sifat-sifat sempurna secara syariat dan hakikat dalam segala segi. Oke, itu tadi seperti yang antum jelaskan ya. Betul. Jadi tidak kering syariat saja, tidak juga membahas hakikat tanpa dasar. Makanya tarekat Bani Alawi itu bukan cuma zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai. Enggak, bukan cuma itu. Dia harus penganut pejalan tarekat Bani Alawi ini harus memiliki ilmu syariat yang kuat. Oh iya, jadi dalam berpikir pun kita harus ada dasarnya ya. Harus ada dasar-dasarnya. Iya, itu yang akan memicu hakikat nanti. Betul. Betul. Nah, sebab orang yang tidak memiliki syariat yang kuat juga berbahaya ketika dia menjalani tarekat itu, akan lebih mudah dia ini menyimpang dari jalan yang benar nanti. Celah dia menyimpang ke jalan yang tidak baik akan lebih besar gitu ya. Kemudian Ustadz, ini selanjutnya ada penjelasan tarekat beliau jauh dari keadaan mabuk atau tenggelam dalam hakikat yang mengarah pada pelanggaran adab-adab syariat, sebagaimana ia juga tidak condong kepada keadaan sadar atau berpegang pada aturan yang menghijab dari melihat hakikat tauhid dan rahasia penyaksian. Ini maksudnya bagaimana? Ya, ini sebetulnya kan sesuatu yang sangat dalam sekali ini. Tapi pada intinya ini cuma mau menjelaskan bahwa
yang mudah kita pahami sebetulnya. Kalau posisi rendah seperti kita ini, Thariqah Bani Alawi itu seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i itu ya, dan Imam Maliki mendapat dari gurunya Imam Maliki, syariat dibalut dengan tasawuf. Syariat dibalut dengan tasawuf itu untuk pemula seperti kita ini. Karena Imam Malik mengatakan siapa yang bertasawuf tanpa bersyariat dia itu zindik. Zindik itu akan apa? Sesat. Bertasawuf tanpa bersyariat itu bisa? Ya orang yang menjalani ritual-ritual, zikir tertentu, Oh, tapi dia tidak punya pondasi syariat, Iya, tidak iya, belajar ilmu syariat, Iya, iya, dia akan menjadi sesat. Iya. Itu seperti orang yang bertarekat tapi tanpa ilmu, akan jadi orang sesat nanti. Sebaliknya kata beliau, orang yang bersyariat tanpa bertasawuf, hanya syariat saja, menguasai ilmu syariat tanpa bertasawuf, dia akan menjadi orang fasik. Karena yang menjadikan kita ini tunduk kepada Allah, kemudian rendah hati, itu adalah ilmu tasawuf. Nah, kalau ilmu syariat kan ilmu fikih itu kan hanya halal haram. Ini batil, ini sahih, halal, haram. Orang yang cuma berfikih tanpa bertasawuf, dia akan menjadi orang fasik. Sebaliknya, orang yang bertasawuf tanpa fikih, tanpa syariat, dia akan menjadi orang zindik. Tapi dalam kaitannya dalam pembahasan ini yang diucapkan, itu yang mudah kita pahami seperti itu. Cuma yang dimaksud di dalam kalimat ini sebetulnya lebih dalam, jauh dalam itu ya. Jadi sebetulnya ada mirip-miripnya dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Dia Faqih Muqaddam ini tidak mabuk tenggelam ke hakikat sehingga mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran adab syariat. Maksudnya sebagian wali-wali itu ada yang ketika mabuk syariat, mabuk hakikat itu, tenggelam kepada hakikat, dia sampai melupakan syariat. Melupakan syariatnya bukan karena lalai, tapi karena dia tenggelam ke dalam hakikat. Tenggelam ke dalam hakikat. Jadi dia ini berada di alam hakikat. Iya. Dalam situasi hakikat yang menjadikan dia ini lalai dari syariat. Tapi lalainya bukan karena setan, lalainya karena hakikat tadi. Mungkin tampak kemudian dia ini meninggalkan beberapa adab-adab syariat. Adab-adab syariat karena dia terlalu tenggelam di dalam hakikat tadi. Tapi ini bukan termasuk orang yang dia mendapatkan hakikat karena syariat sebenarnya awalnya. Iya. Kalau Faqih Muqaddam ini orang yang karena pondasi syariatnya kuat sampai menjadikan dia ini hakikat. Walaupun tenggelam di dalam hakikat, dia ini masih bersyariat, tidak meninggalkan adab-adab syariat. Dia juga bukan orang yang melulu bersyariat sampai meninggalkan hakikat seperti yang disebut di sini. Juga bukan orang yang sadar berpegang kepada syariat sampai membiarkan hatinya ini terhijabi dari hakikat. Enggak juga seperti itu. Itu sebetulnya kan mirip dengan yang saya jelaskan tadi itu ya. Bukan orang yang bersyariat kemudian enggan terhadap hakikat. Pokoknya ini saja. Enggak. Tapi dia juga bukan orang yang condong kepada hakikat sampai kemudian meninggalkan syariat. Nah, sebetulnya kalau ada wali-wali yang tenggelam kepada hakikat sampai kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak bisa difahami oleh orang awam. Nah, itu
Fakil Muqaddam itu terjaga dari hal-hal seperti itu. Ini luar biasa. Ini kalau boleh saya bayangkan berarti ini level yang hanya dipegang oleh orang-orang tertentu ya. Betul. Dan tidak semua Karena orangnya tidak semua dari sama. penjelasannya Ya. sepertinya sulit sekali itu. Kalau orang awam itu nggak bisa sepertinya menjalankan itu. Belum bisa lebih tepatnya. Pastilah. Orang kan dari bawah dulu menjalankan hal-hal yang di bawah sampai kemudian ketika dia siap Allah baru akan membukakan untuk dia. Dan yang dibukakan saja situasinya kan berbeda-beda. Iya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Perbedaan itu terjadi sesuai dengan kadar mujahadahnya dan kadar anugerah Allah tentunya ya. Allah yang menetapkan itu ya. Tapi secara ikhtiar itu bisa terjadi karena kadar mujahadah yang berbeda-beda tadi itu. Semakin kuat mujahadahnya, semakin hakikat yang masuk itu semakin mantap gitu ya. Semakin kalau mujahadahnya tidak begitu kuat, ya hakikat yang datang itu nanti bisa mengarahkan orang itu menjadi tidak jadi panutan gitu ya. Oh iya. Kalau sekarang itu ada istilah majdub. Tahu. Majdub itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kan majdub itu artinya orang yang ditarik. Jadi ketika seseorang setiap wali, kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris itu di kitabnya, setiap wali itu pasti mengalami majdub. Setiap orang ketika bermujahadah sampai ketika dia mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, dia mengalami kondisi majdub tadi. Majdub itu ditarik kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran manusianya ditarik, dia hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di alam hakikat. Nah, permasalahannya ada yang setelah itu dikembalikan sisi manusiawinya oleh Allah, ada yang tidak dikembalikan. Yang dikembalikan sisi manusiawinya itu orang-orang yang kuat, yang berhakikat dan bersyariat. Nah, itu yang bisa menjadi panutan. Yang tidak dikembalikan sisi manusiawinya, ya dia itu berada di dalam situasi hakikat terus-menerus, sehingga kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang di luar syariat, tapi dia melakukan itu karena dia tidak mengalami situasi sama dengan manusia biasa. Berarti apa yang dia lihat dengan apa yang kita lihat itu berbeda? Berbeda. Dan dia tidak bisa di dunia itu ya? Betul. Luar biasa. Ya, dia jasadnya di dunia tapi pengalamannya atau yang dia jalani semuanya hakikat. Nah, itu makanya saya tadi di awal memberi contoh antara Musa dengan Khidir. Khidir itu tidak bisa jadi panutan. Tapi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia dapat perintah langsung dari Allah. Nah, jadi kalau ada wali, ya yang kita ikuti wali yang bersyariat itu tadi itu ya. Ya. Nggak kerasa Ustadz, kita udah bahas soal tarekat ini aja. Itu sudah 1 jam 12 menit. Nah, ini kita belum masuk ke ciri-ciri tarekat para habib. Nah, bagi teman-teman sudah dijelaskan tadi satu ciri-ciri. Sudah dijelaskan satu ciri. Oh, di awal ya, di awal tadi yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oh, yang general tadi itu ya? Ya, secara general. Kemudian untuk ciri-ciri yang lain, kawan-kawan, teman-teman bisa membaca di paragraf kedua, halaman 32. Nah, di situ dijelaskan. Guru besar tarekat ini dan pemimpin ahli hakikat Ali bin Abu Bakar Ba'alawi berkata dalam As-Sakran itu. Oh, As-Sakran ya? Iya, Ba'alawi As-Sakran. Yang punya wirid sakron itu bukan? Yang punya wirid sakran itu ayahnya Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran. Oh, ini Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini termasuk orang yang pertama dari Bani Alawi yang menulis kitab. Yang menulis kitab? Iya, menulis termasuk buku orang-orang berarti? yang pertama, ya. Nah, di antaranya kitab yang dia tulis adalah yang disebutkan ini Al-Barqah, Al-Masyiqah, ada lagi Ma'arijul Hidayah. Oh. Di antaranya yang selevel dengan dia Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu juga pertama yang menulis kitab. Yang dia tulis itu Kibritul Ahmar yang terkenal.
Berarti literatur dari Bani Alawi ini berawal dari Habib Ali bin Abu Bakar Ba'alawi ya? Habib Ali bin Abu Bakar dan Habib Abdullah bin Abu Bakar, kakak adik. Di zaman yang sama ya? Oh iya, kakak adik. Kakak beradik. Iya, itu kalau boleh tahu abad berapa saja? Nah itu harus lihat buku saya. Nah itu, ini menarik karena kita membahas sejarah awal literasi dari para Ba'alawi. Jadi saya lanjutkan, pemimpin ahli hakikat Ali bin Abu Bakar Ba'alawi Sakran ya. Berkata dalam kitab beliau yang berjudul Al-Barqah Al-Masyiqah, ketika menyebutkan ciri-ciri para pengikut tarekat ini dan menjelaskan mengenai metode mereka sebagai berikut. Adapun anak keturunan Imam Syihabuddin Ahmad bin Isa yang datang ke Hadramut dan bermukim di kota Tahrim adalah para syarif yang bermadhab sunni, penyandang akhlak terpuji, sifat-sifat luhur, kehormatan, dan semangat yang tinggi serta tekad yang bersumber dari Al-Mustafa SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat rendah hati dan bertabiat dermawan. Kecintaan mereka kepada kebaikan dan para pelakunya amat besar. Mereka memusnahkan semua ciri-ciri khusus pada penampilan secara lahiriah. Luar biasa. Jadi mereka tidak punya ciri-ciri khusus dalam penampilan. Nah, mungkin kan ada tarekat-tarekat yang pakaiannya khusus, topinya khusus, terus gerakan-gerakan khusus. Bani Alawi ini diantara ciri-cirinya adalah tidak punya ciri-ciri khusus. Di antara ciri-cirinya. Tidak punya seragam lah istilahnya. Tidak punya seragam. Siapapun bisa ikut. Ini menarik ini. Iya, berarti kalau kita ingin ikut tarekat mereka, kita tidak perlu repot-repot untuk membeli seragam. Gratis, apa yang Anda punya gunakan. Dan pengikut tarekatnya pun bisa berprofesi, profesi apapun bisa mengikuti. Iya, tidak harus bagian dari pemuka agama. Betul. Menarik sekali. Mereka memusnahkan semua ciri-ciri khusus pada penampilan secara lahiriah, melenyapkan kepentingan diri dan mendahulukan kepentingan orang lain. Meski mereka sendiri sangat membutuhkan. Ada penjelasan ini? Jadi mereka mendahulukan kepentingan orang lain, walaupun mereka memerlukan. Walaupun saat mereka memerlukan sekalipun ya. Umpamanya dalam urusan uang, kalau ada orang yang memerlukan, mereka akan mementingkan orang lain, padahal mereka juga perlu uang, gitu loh. Umpamanya salah satu contohnya seperti itu. Itu kan sifat para sahabat Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Nabi itu lebih mementingkan kepentingan orang lain walaupun mereka dalam keadaan terdesak. Mementingkan kepentingan, itu susah itu ya. Berat itu, sangat berat. Itu di antara akhlak Bani Alawi. Iya, luar biasa. Kita ketika lagi butuh sesuatu itu nggak kepikir untuk ngerjain sesuatu itu sendiri. Itu jalan hidup para tokoh Bani Alawi. Nah, kalau ada orang yang mengaku tarekatnya Bani Alawi, jangan cuma bicara aja. Ini loh jalan hidupnya seperti ini ya. Iya. Luar biasa ya. Saya lanjutkan, Zat. Secara umum, mereka menggugurkan apa yang menjadi hak mereka, menutupi kebaikan yang mereka lakukan, dan menunaikan hak orang lain tanpa pernah mengungkit dan merasa keberatan. Ya, saya kira itu sudah ciri-ciri yang luar biasa itu ya. Kalau kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, ya kita jadi mereka. Luar biasa. Menjadi mereka, menjadi manusia yang cukup besar berarti. Iya. Manusia yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan definisi apapun. Luar biasa. Baik, Ustadz, terima kasih pertemuannya hari ini. Pembacaan ciri-ciri tadi sekaligus menjadi penutup pertemuan hari ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk ikuti kita terus di podcast Mahya, karena tarekat para Habib ini sebenarnya bedah buku, tapi ini bedah buku yang berbeda. Kali ini kita akan membedah secara detail sampai pada bab terakhir. Seperti itu Ustadz ya, bersama Ustadz Nabil. Baik, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.